Oke, selamat petang. Apa kabar dokter? Wah, apa kabar kita ini? Alah, nampak macam sakit kaki saja nih. Ya, sakit kaki lah nih dokter. Bah, duduk duduk. Alright. Terima kasih. Kenapa pakai cermin mata hitam? Kamu bertumbuk semalam? Tiada apa-apa. Alala. Semalam memang bertumbuk nih kan. Sakit kaki. Alala. Tiba-tiba bengkak ibu jari kaki saya semalam. Saya bangun awal pagi terus sakit. Tiada saya tertandang, tiada saya jatuh, tiada saya main bola kemarin. Saya bangun awal pagi sakit sudah dokter. Macam sakit gout saja itu kalau begitu. Bah, apa yang kau makan kemarin? Alah dokter, memang kemarin ada itu Aramaiti kami bah. Maklumlah, baru-baru saja menang kami punya calon pilihan raya adalah diorang belanja sikit-sikit Aramaiti, ada pusas lagi, siapa juga mau ketinggalan kalau makan free kan. Berhabislah saya makan tuh semalam, sekali bangun pagi-pagi sakit sudah itu kaki, itu ibu jari kaki saya. Iya, memang macam gout lah tahu kalau macam itu. Alah, begitu kapula itu dokter. Oke, kita kasih terang sedikit lah pasal gout ini supaya kita sama-sama paham apa itu gout. Nah, Gout kapula ini. alright, mari kita cerita pasal gout. Ayah, tapi saya mau minta jarum tahu ini terus. Gout ini adalah sejenis keadaan di mana banyak uric acid di dalam badan kita. Oh, Bagaimana uric acid itu menjadikan gout? Uric acid itu merosakkan sendi-sendi tulang manusia. Bila uric acid itu tinggi, dia akan masuk ke dalam sendi manusia, terutama sekali sendi di kaki, di ibu jari, di buku lali, dan di lutut. Bila uric acid itu merosakkan sendi tersebut, maka sakitlah, bengkaklah, merahlah sendi tersebut, maka itulah yang kita panggil gout. Dan uric acid ini dihasilkan oleh proses metabolisme daripada sejenis protein yang dipanggil purin. Dan protein ini selalunya kebanyakannya terdapat di dalam daging merah ataupun orang putih bilang red meat. Dan selain daripada red meat, dia juga terdapat di dalam alkohol. Dan selain daripada alkohol, dia juga dapat dihasilkan sendiri di dalam badan manusia. Jadi kalau kita suka makan daging merah, kita suka minum alkohol, memang senang kena gout sebab dia ada banyak kandungan purin yang akan ditukar kepada uric acid di dalam badan, dan uric acid itu yang menyebabkan kerusakan kepada sendi-sendi yang menyebabkan sakit gout. Selalunya sakit gout ini dia menyerang di ibu jari kaki, dan selalunya dia menyerang sebelah pagi-pagi, bangun dari tidur tiba-tiba sakit sudah. Lebih-lebih lagi kalau ada Aramaiti malam sebelum kau tidur itu, banyak minum alkohol, banyak minum Aramaiti, banyak minum tumpong lah, sispak lah, bir stout, campur pusas lagi, daging-daging merah, sinalau lah, kambing lah, sapi lah, karabau lah, ayam lah, semuanya akan menjadikan risiko gout itu bertambah tinggi apabila kita bangun keesokan paginya. Dan banyak lagi faktor risiko lain selain daripada daging merah dan alkohol. Ada keadaan-keadaan tertentu juga menyebabkan gout ini mudah berlaku. Satu keadaan yang paling ketara adalah yang kita panggil sebagai kegemukan ataupun obesity. Kalau kita gemuk, lagi senanglah kena gout. Kenapa? Karena kegemukan ini sendiri menunjukkan bahwa ada banyak proses metabolisme yang terganggu di dalam badan kita. Purin ini sendiri dihasilkan oleh sel-sel di dalam badan kita. Bila badan kita gemuk, maka badan kita sendiri akan menghasilkan purin, dan purin itu akan bertukar kepada uric acid.
dan uric acid itu yang akan menyebabkan gout. Jadi orang gemuk ini kadang-kadang dia tiada makan apa-apa pun tiba-tiba pandai keluar itu gout karena badan dia sendiri berusaha membuang bahan buangan disebabkan oleh kegemukan itu, yaitu purin, dan purin itu bertukar menjadi uric acid, dan uric acid itu yang menyebabkan sakit gout. Nah, satu keadaan lagi di mana gout ini senang berlaku adalah bila kita kurang minum air. Nah, kita terlupa minum air, jadi badan kita pun mengalami kekeringan air. Jadi bila badan ini kering air, maka kepekatan uric acid itu akan bertambah. Jadi bila kepekatan uric acid itu bertambah, maka jadilah gout. Dan satu proses lagi yang kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak sebut kepada pesakit adalah pengambilan gula. Terutama sekali gula yang diproses ataupun HFCS, High Fructose Corn Syrup, ataupun sirap jagung berfruktos tinggi. Jadi mereka yang selalu minum minuman yang manis, termasuk sekali yang di dalam botol, yang di dalam tin, ataupun kue-mue, roti-roti, biskut-biskut, coklat-coklat yang dimaniskan dengan HFCS ini, High Fructose Corn Syrup, juga boleh menyebabkan gout itu keluar. Jadi jangan lupa, kandungan gula terlalu banyak di dalam badan, terutama sekali gula yang diproses, juga akan menyebabkan gout itu terjadi karena gula ini menyebabkan kecederaan kepada sel-sel dalam badan manusia, dan badan manusia itu akan mengeluarkan purin, dan purin itu akan bertukar jadi uric acid, dan uric acid itulah yang akan merosakkan sendi-sendi, menyebabkan gout itu terjadi. Oke, kita sudah cerita panjang lebar pasal gout. Ayah, tapi saya mau minta jarum tahu ini terus susah mau pikir aja nih begini. Sakit. Kasih saya obat yang paling kuat, dokter, obat tahan sakit, kasih hilang tuh bengkak, saya mau minta jarum terus. Nah, memang itu yang kita bagilah, kasih jarum tahan sakit, kita bagi obat tahan sakit, kita bagi obat kasih hilang itu bengkak dan sebagainya. Tetapi semua rawatan ini hanyalah sementara sajalah. Yang menyebabkan gout itu tadi masih lagi ada di dalam badan walaupun kita sudah jarum, walaupun kita sudah kasih obat. Kita tahu sudah apa yang menyebabkan gout. Jadi untuk menghalang supaya gout itu tidak datang, kita kena hindarkanlah punca-punca dia itu. Yang pertama sekali, kurangkanlah pengambilan daging merah di dalam makanan. Semua daging-daging yang merah itu seperti lembu, sapi, kambing, tinalau dan sebagainya perlu dikurangkan. Bukan itu saja, kalau terlampau banyak makan ayam walaupun dia daging putih, sama juga akan menyebabkan purin bertambah juga. Kalau terlampau banyak makan seafood walaupun dia bukan daging merah pun akan menyebabkan purin itu pun bertambah juga. Jadi elakkan semua makanan-makanan yang seperti itu. Yang kedua, kurangkan pengambilan alkohol atau jangan minum alkohol langsung lah. Lagi banyak kita minum minuman beralkohol, lagi banyak purin yang terhasil dan lagi banyak uric acid yang terhasil, menyebabkan gout itu lagi senang berlaku. Kurangkan pengambilan gula-gula yang diproses di dalam bentuk minuman, di dalam bentuk makanan. Karena gula yang diproses ini gula tiruan kita bilang, yaitu HFCS, High Fructose Corn Syrup, menyebabkan kecederaan kepada sel-sel badan manusia kita, menyebabkan lagi banyak purin terhasil dan lagi banyak uric acid terhasil, dan lagi senang gout itu berlaku. Yang seterusnya, kurangkan kegemukan. Nah, kita kena exercise selalu supaya berat badan kita sesuai, supaya tidak terlalu gemuk, supaya tidak senang kena gout. Seterusnya, banyak minum air. Kalau boleh 2 liter atau lebih dalam satu hari, supaya badan kita sentiasa cukup air dan kandungan uric acid itu pun tidak akan terlalu pekat bila kita selalu minum air. Jadi jangan terlampau suka sikit-sikit jarum, sikit-sikit tahan sakit tanpa kita menjaga makan dan minum. Ayah, mau jarum juga nih tahu. Tidak boleh nih kalau tidak jarum. Yalah, kita jarum lah, kita jarum.
Wah, dokter, saya ready sudah mau jarum. Oke, Mbak. Oke. Oke. Oh, deh, boleh tahan juga kan, dokter? Jadi sudah jarum macam mana? Kau mau MC kayak ini? Tidak pelak MC, saya mau kerja juga nih, banyak kerja. Maklumlah, kami punya calon baru saja Manang sibuk di office. Sudah jarum masih sakit lagi? Ayah, itu gout sudah sembuh, tapi sini sakit kena jarum. Tidak, Pak. Yang penting gout sudah sembuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Oke.